Walking in a sun and around and round. I can't believe love isn't around. Walking in a sun and around and around and around. Look at try for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Rifansyah Pramudi Ahmad. Sekarang saya akan menjelaskan tentang forging. Nah, berikut tolong disimak materi dari saya. Forging atau penempaan adalah suatu proses deformasi pada bahan kerja menggunakan dua cetakan atau dies dan menggunakan konsep benturan dan juga tekanan untuk membentuknya. Forging diklasifikasikan dengan beberapa cara, contohnya dengan suhu panas dan juga hangat. Karena deformasi yang sulit atau dituntut untuk membentuk suatu yang rumit, dibutuhkan keuletan dan pengurangan kekerasan agar lebih mudah dibentuk. Nah, biasanya ini dengan cara hot working. Meskipun dengan suhu tinggi lebih dominan digunakan, suhu dingin pun sering juga digunakan namun untuk hal-hal khusus atau produk yang dikhususkan. Ada 3 jenis tipe dalam melakukan forging: open die forging, impression die forging, dan flashless forging. Sekarang yang pertama kita akan membahas open die forging. Hal yang biasa dilakukan pada proses ini adalah mengurangi ketinggian bahan kerja atau juga meningkatkan diameter pada bahan kerja. Nah, jika proses ini dilakukan pada kondisi ideal, yaitu di mana tidak ada gesekan antara bahan kerja dan cetakan, maka akan terjadi deformasi secara sempurna, di mana tidak ada gangguan secara langsung, lalu akan dengan mudahnya diameter tersebut berubah menjadi besar dan tinggi yang menjadi menurun. Lalu jika pada kondisi ini terjadinya gesekan akan membuat ketidaksempurnaan pada benda yang dibentuk. Contohnya itu ketika ada kejadian operasi di luar kendali karena gesekan tersebut yang menghambat pelebaran logam ketika forging dilakukan atau penempaan dilakukan. Nah, biasanya ini terjadi pada permukaan cetakan. Permukaan cetakan yang mempunyai gesekan semakin tinggi, semakin kemungkinan untuk gagal dalam melakukan forging. Yang harusnya ujung pada silinder itu berbentuk lurus menjadi cekung karena adanya gaya gesek yang membuat tidak sempurnanya pada forging. Hal ini biasanya terjadi ketika dilakukan pada hot working atau bahan kerja panas dengan cetakan yang dingin. Efek akselerasi ini akan sangat terasa jika koefisien gesek tersebut semakin tinggi. Koefisien gesek yang semakin tinggi biasanya karena perpindahan panas pada permukaan bahan kerja dan juga die, lalu pada cetakan dingin yang mempercepat pendinginan pada permukaan bahan kerja. Nah, biasanya ini terjadi pada bottom die terhadap benda kerja. Nah, lalu pada praktek open die forging, proses pengoperasian open die forging yang termasuk adalah fullering, edging, and cogging. Fullering adalah proses penempaan dengan maksud untuk mengurangi penampang dan menyebarkan bahan kerja sebagai persiapan atau tahap selanjutnya. Bisa disebut dengan tahap awal. Edging memiliki fungsi yang sama dengan fullering. Yang membedakan adalah bentuk atau shape. Jika fullering itu cembung, lalu edging itu cekung. Sedangkan cogging adalah proses terdiri dari urutan kompresi forging yang ada di sepanjang bahan kerja dengan fungsi untuk mengurangi luas penampang dan menambah panjang bahan kerja. Nah, biasanya cogging itu dibuat untuk cogging dipakai itu untuk billet dan slab dengan bahan ingot. Lalu ada impression die forging. Proses ini dapat juga disebut dengan closed die forging karena konsep penggunaannya ini tertutup.
Proses ini dilakukan dengan bentuk die terbalik dari bagian yang diinginkan. Contoh prosesnya yaitu seperti pada video. Nah, saat mendekati akhir dari proses, flash akan keluar melalui rongga pada impression die forging atau closed die forging. Flash ini sebenarnya memiliki fungsi penting meskipun setelah proses selesai, flash ini juga harus dipotong. Ketika adanya formasi flash pada proses ini dan bentuk kompleks cetakan, maka gaya yang dibutuhkan lebih besar dan lebih sulit untuk dihitung atau dianalisis dari proses open die forging. Proses ini memiliki persamaan yang sama dengan open die forging. Nah, closed die forging tidak bisa melakukan cetakan dengan toleransi yang ketat, sehingga dibutuhkan proses pemesinan untuk melakukan hal tersebut. Perbedaan keuntungan dari forging dan permesinan adalah produksi yang tinggi, kekuatan bahan kerja yang lebih baik, dan bentuk butiran logam yang dihasilkan forging lebih diminati oleh para konsumen dan juga para produktor. Improvisasi dilakukan seiring dengan perubahannya zaman dan kebutuhan, sehingga impression die forging memiliki kemampuan forging pada bagian yang lebih tipis, bentuk yang lebih kompleks atau rumit, pengurangan yang secara drastis, dan toleransi yang lebih kecil. Lalu ada penghapusan penggunaan permesinan pada langkah akhir seperti yang saya tadi katakan. Forging ini biasa disebut dengan precision forging. Lalu ada yang ketiga yang disebut dengan flashless forging. Proses ini mirip dengan closed die forging, namun jika dengan nama flashless ini mungkin yaitu tanpa adanya flash pada proses forging. Namun, flashless forging juga sering disebut dengan true closed die forging, karena ini memang benar-benar tertutup, tidak seperti closed die forging yang masih terlihat atau ada rongga yang untuk keluarnya, yaitu suatu flash. Flashless forging memiliki syarat di mana kontrol proses yang lebih sulit dan menuntut daripada closed die forging. Nah, yang paling penting adalah di mana volume bahan kerja harus sama dengan ruang atau rongga cetakan dengan toleransi yang kecil. Jika bahan awal terlalu besar, maka akan merusak cetakan, dan jika terlalu kecil, maka rongga tidak akan terisi dengan penuh dan bentuk tidak pas. Maka dari itu, proses ini biasanya hanya untuk membentuk suatu bahan yang simple atau standar. Flashless forging pun termasuk precision forging. Kekuatan atau gaya pada flashless forging sama dengan impression die forging atau closed die forging, dengan menggunakan persamaan dan juga metode yang sama pula. Lalu pada tahap ini ada yang disebut dengan coining, adalah suatu teknik khusus closed die forging dalam cetakannya pada bagian atas dan bawah bahan kerja yang membuat aliran logam pada coining, namun membutuhkan tekanan yang tinggi untuk memproduksi detail permukaan pada rongga cetakan. Biasanya digunakan untuk memberikan hasil permukaan yang bagus dan akurasi atau toleransi yang kecil pada bahan kerja. Yang keempat ada forging hammers, press, and dies. Nah, peralatan yang digunakan pada forging terdiri dari mesin-mesin tempat yang dibagi menjadi palu, press, dan juga cetakan. Cetakan merupakan komponen penting. Nah, ketiga tersebut merupakan komponen penting terjadinya proses forging. Forging hammers, proses ini merupakan forging hammers, proses ini merupakan gaya benturan terhadap bahan kerja untuk membentuknya. Istilah drop hammer sering digunakan untuk mesin seperti berikut. Nah, palu yang jatuh itu dianggap dengan bagian atas pada proses impression die forging. Bagian atas pada cetakan forging dipasang ke ram atau yang memegang pada bagian atas pada cetakan forging dipasang ke ram dan bagian bawah dipasang pada anvil. Pada proses ini, bahan kerja disimpan pada cetakan bagian bawah, lalu ram diangkat dan dijatuhkan. Nah,
Ketika tumbukan terjadi, bahan tersebut akan membentuk suatu cetakan. Beberapa kali benturan biasanya dibutuhkan sampai di mana bahan terbentuk sesuai dengan yang diinginkan. Gravity drop hammer mendapatkan energi dari jatuhnya ram dan beratnya. Kekuatan pukulan ini dapat ditentukan dengan tinggi jatuhnya dan beratnya pada ram jika kita menggunakan gravity drop hammer. Lalu ada power drop hammer, memberikan energi pada ram dengan menggunakan udara atau uap. Nah, namun hal ini memiliki kekurangan, yaitu ketika energi benturan disalurkan pada anvil, maka akan bisa merusak pada anvil tersebut dan juga lantainya. Lalu ada forging process. Tidak seperti hammer yang menggunakan benturan mendadak atau tekanan mendadak, proses ini melakukan secara bertahap atau penyelesaian seperti forging. Pada proses ini dapat dilakukan dengan mechanical presses atau hydraulic press dan juga screw press. Nah, mechanical presses ini dioperasikan dengan alat seperti engkol atau knuckle joint di mana gerakan perputaran motor diubah menjadi gerakan pengepresan pada ram. Jika hydraulic presses digunakan pada hidrolik untuk menekan ram dan juga screw presses menggunakan gaya mekanisme skrup yang diputar dengan menggerakkan ram vertikal. Baik skrup maupun penggerak hidrolik sama mempunyai kecepatan yang rendah dan memberikan gaya konstan secara bertahap. Lalu ada cetakan, yaitu forging dies. Nah, cetakan yang baik dan tepat sangat penting untuk berhasilnya proses forging. Bagian yang akan dilakukan proses forging harus didesain dengan pengetahuan yang cukup dan juga tentang prinsip yang dimiliki dan juga batasan apa yang kita bataskan dalam pembuatannya. Di sini ada 5 batasan atau dalam desain atau disebut dengan pemilihan cetakan forging berdasarkan 5 terminologi. Yang pertama, parting line adalah suatu yang memisahkan antara cetakan atas dan bawah. Jika dalam impression die forging disebut dengan flash, bagian ini adalah tempat kedua cetakan bertemu, harus dirancang atau dipilih dan dipertimbangkan pada flow grain-nya, bagian yang dibutuhkan, dan pembentukan flashnya. Lalu ada draft adalah bagian di mana sisa yang menempel pada bagian dan harus dilepas pada cetakan ini juga berlaku pada rongga cetakan. Biasanya sudut draft yang presisi mendekati 0. Webs and ribs. Web adalah suatu bagian tipis dari tempaan yang sejajar dengan parting line, sedangkan ribs adalah suatu bagian yang tegak lurus pada parting line. Lalu fillet and corner ready mempunyai fungsi untuk membatasi aliran logam ketika dalam proses pengepresan dan meningkatkan tekanan pada permukaan. Lalu ada flash, seperti yang kita tahu tadi, yaitu formasi atau bentuk flash sangat penting bagi cetakan yang disebabkan oleh penumpukan tekanan di dalam cetakan untuk meningkatkan pengisian rongga. Lalu yang kelima adalah proses deformasi dengan konsep yang sama seperti forging. Yang pertama adalah upsetting and heading. Upsetting atau biasa disebut dengan upsetting forging adalah proses di mana bahan kerja silinder ditingkatkan diameternya, lalu dikurangi panjangnya. Nah, bisa disebut dengan ini, atau dengan jika secara umum kita biasa disebut dengan pembuatan kepala pada suatu bahan. Contohnya itu seperti paku dan baut. Lalu heading itu sebenarnya adalah istilah pada operasinya. Proses ini biasanya dilakukan untuk produksi massal, baik itu dengan secara dingin, hangat maupun panas. Mesin ini pun berbentuknya slide horizontal, tidak seperti hammer dan juga forging yang vertikal. Lalu ada swagging and radial forging. Ini adalah proses yang digunakan untuk mengurangi diameter tabung atau batang padat. Biasanya proses ini dilakukan di ujung bahan kerja untuk membuat bagian yang semakin meruncing. Dilakukan dengan cara memutar cetakan dan memalu bahan kerja secara radial pada ward dan taper. Saat benda dimasukkan ke dalam cetakan, radial forging mirip dengan swagging. Dalam pengerjaannya yang membedakan adalah cetakan tidak berputar namun bahan kerja yang berputar. Lalu ada roll forging, adalah suatu proses deformasi untuk mengurangi luas penampang benda kerja silindris atau juga dapat persegi. Panjang yang dapat melewati silinder atau gulungan yang berhadapan dan memiliki alur dengan maksud membentuk bahan agar sesuai keinginan. Berbeda dengan proses rolling yang lain, contohnya adalah thread rolling. Roll forging itu membentuk secara general atau bisa bebas secara kita membentuk cetakan seperti apa. Sedangkan contohnya thread rolling itu berarti sudah fokus pada itu membentuk
ulir dengan cara rolling. Sedangkan roll forging itu bebas dengan pola seperti apa, biasanya seperti acak-acakan. Nah, lalu ada yang disebut dengan orbital forging. Pada proses ini terdapat pada bagian atas cetakan yang berbentuk seperti kerucut. Nah, yang bersamaan diputar dan ditekan pada bahan kerja. Pekerjaan ini dilakukan dengan cetakan yang lebih rendah yang memiliki rongga ketika bahan kerja dikompresi karena sumbu kerucut yang miring, sehingga hanya sebagian kecil saja dari permukaan bahan kerja yang terkompresi setiap saat. Lalu ada halving, adalah suatu proses deformasi pada jenis baja yang telah mengeras karena dipres menjadi balok baja atau dapat menggunakan logam lunak lain. Proses ini sering digunakan untuk membuat rongga untuk plastik molding dan die casting. Lalu ada isothermal forging, suatu proses yang menggunakan konsep hot forging di mana bahan kerja dipertahankan pada suhu awal yang ditinggikan saat deformasi, sehingga dengan cara memanaskan cetakan disesuaikan dengan suhu bahan kerja untuk menghindari benda kerja yang bersentuhan dengan permukaan cetakan yang dingin, menyebabkan logam mengalir lebih cepat dan mengurangi gaya yang dibutuhkan, sehingga mengurangi gaya gesek pada proses tersebut. Lalu ada trimming. Trimming ini sebenarnya proses yang untuk menghilangkan flash atau hal-hal yang mengganggu pada penyempurnaan suatu bahan kerja yang hampir jadi. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini saja materi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.